Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdullah sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, segenap karyawan RSI Muhammadiyah Sumirja yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa menyempatkan waktu kita untuk thalabul ilmi, untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian tajwid pada sore hari ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti ajarannya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materinya tajwid. Ada yang bawa mushaf atau enggak? Belum ya? Belum. Ada ya? Itu khusus dari sini atau bawa sendiri ya? Oh, bawa sendiri ya. Nanti insya Allah kita dalam kajian tajwid lebih banyak praktek daripada teori. Teori. Jadi pelan-pelan, yang lebih penting praktek. Karena kalau teori itu kalau nggak dipraktekkan kan nggak bisa langsung nyantol gitu. Kalau kita belajar bahasa itu diawali dari gramatika atau tata bahasa. Tata bahasa kalau bahasa Inggris menghafalkan 16 tenses itu puyeng. Tapi kalau kita praktek itu ternyata mudah. Yang dipakai ternyata tidak semuanya gitu. Tapi kalau kita baru belajar bahasa Inggris ditakut-takuti 16 tenses, itu sudah takut duluan. Demikian juga ngaji kita nanti, insya Allah tetap saya bikin materi, tapi lebih banyak pada prakteknya. Jadi tidak tajwid, mungkin istilahnya perlu diganti tahsinul Quran itu, atau tahsinu tilawah. Nanti kalau pandangannya tajwid itu belajar kayak itu saja, padahal kita lebih luas gitu. Oke ya. Tapi sebelumnya, karena ini kajian pertama, saya belum masuk pada teori. Yang paling penting kita coba kaji dulu tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Quran, biar kita suka berinteraksi, membaca, meningkatkan keilmuan kita yang berkaitan dengan Al-Quran itu. Karena kalau kita belajar ilmu kemudian kita nggak suka, itu nggak bisa maksimal. Banyak orang Islam punya Al-Quran, tapi Al-Quran kalau disuruh beli Quran ya beli gitu. Tapi setelah beli ditaruh di almari atau ditaruh di bufet, nggak pernah dibaca. Ngaji pun terpaksa. Biasanya kalau bulan puasa itu pun hari pertama dari bulan puasa saja baca Quran, kedua nanti semakin menurun, ketiga semakin menurun. Nah, kenapa demikian? Karena belum bisa berinteraksi dengan Al-Quran secara baik dan secara maksimal. Padahal kalau kita betul-betul merasakan nikmatnya berinteraksi dengan Al-Quran,
maka kita akan ketagihan. Kalau mas-masnya ini kan suka ngopi gitu. Ngopi itu awalnya biasa-biasa saja, tapi kalau lama-kelamaan jadi apa? Jadi nikmat. Tapi bahasa ngopi itu sekarang luas Bu ya, jangan dipahami ngopi itu hanya minum kopi, tidak gitu. Demikian juga kita ketika mau berinteraksi dengan Al-Quran, paling penting kita pahami sebenarnya bagaimana kita merasakan kenikmatan ketika apa? Ketika membaca Al-Quran, ketika mengkaji Al-Quran itu. Misalnya Said Qutb itu menulis kitab tafsir namanya Fi Dilalil Quran. Fi Dilalil Quran itu seorang muslim hidup dalam payungan Al-Quran, dan dia bisa memberikan kajian-kajian terhadap fenomena masyarakat atau fenomena sosial berangkat dari Al-Quran, karena Al-Quran hidup di dalam dirinya, sehingga Al-Quran itu way of life, apa? Jalan hidup itu. Nah, itu pentingnya kita apa? Mencoba mengkaji bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi sebelumnya, karena kita kajiannya juga semi ketarjian gitu, nggak lepas dari ketarjian juga, kita lihat bagaimana sosok pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mengajarkan Al-Quran. Ternyata Kiai Ahmad Dahlan itu punya metode pembelajaran Al-Quran yang pernah disampaikan kepada apa? Muridnya. Bisa ditemukan di dalam sebuah buku namanya Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ditulis oleh murid termudanya yaitu Kiai Haji Raden Haji. Bukunya kecil Bapak dan Ibu sekalian, bisa dibeli di SM. SM itu Suara Muhammadiyah. Kalau nggak tahu ya di Google, di searching saja Pak Tobu. Sekarang kan zaman itu sudah luar biasa, nggak bisa kita bilang oh saya nggak tahu. Ada alat yang super canggih, yaitu mintalah fatwa kepada Syekh siapa? Syekh Google atau Mbah Google gitu. Nah, Syekh Google minta fatwa kepada Syekh Google atau konsultasi kepada Mbah Google gitu. Oke. Mbah Yai Ahmad Dahlan, kok nggak kelihatan Bu. Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika mengajarkan kepada muridnya tentang bagaimana mempelajari Al-Quran, kata Mbah Yai Ahmad Dahlan, ambillah 1, 2 atau 3 ayat saja. 1, 2 atau 3 gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau mau cinta terhadap Al-Quran, itu jangan satu hari terus dengan kataman gitu. Terus apa? Kataman, pasti besoknya sudah nggak akan berlanjut lama gitu, nggak akan berlangsung lama. Tapi mempelajari Al-Quran yang paling penting menjadi habit. Kalau kita mengkaji Al-Quran tiap maghrib, habis maghrib itu baca Quran, itu ketagihan. Tapi kalau jenengan nggak menjadikan habit, itu nggak mungkin apa? Ketagihan. Atau punya semangat tapi kadang-kadang gitu, kadang-kadang saja gitu. Atau semangat apa? Kalau orang Jawa itu nyebutnya semangat ngapunten nih, telek pitik. Telek pitik itu apa? Saat ceretan, atau pertama semangat menggebu, tapi setelah itu prai aras-arasan Bu ya. Nah, sehingga yang paling penting dibiasakan, tidak harus banyak, tapi 1, 2 atau 3 ayat. 3 ayat itu apa? Yang pertama dibaca dengan tartil. Dibaca dengan tartil, nanti saya jelaskan apa istilah tartil itu.
Dan ini perintah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, warattilil Qur'an apa? Tartila. Berarti kalau kita baca Al-Quran harus dengan tartil. Tartil itu bacanya sesuai dengan tajwid. Kalau tidak sesuai dengan tajwid, itu berarti belum disebut bacaan tartil. Tajwid itu dari kata jawada yujawidu tajwidan. Ada jayyid. Jayyid itu apa Pak? Tahu? Jayyid itu apa? Jayyid itu apa? Jayyid itu bagus. Berarti kalau jawada yujawidu itu membagusi bacaan Al-Quran. Berarti ilmu tajwid itu ilmu yang berbicara tentang bagaimana memperbaiki bacaan Al-Quran. Itu dari kata jawada yujawidu apa? Tajwid. Setelah kita baca dengan benar, Bayi Ahmad Dahlan cuma bilang 1, 2 atau 3 ayat, tidak sampai 1 halaman gitu. Tidak sampai apa 1 halaman. Apalagi yang belum lancar baca Quran. Tapi di kajian kita Pak Tobu, kalau ada yang belum bisa baca Al-Quran, nggak usah minder. Meskipun baru belajar Iqra, nggak usah minder, nggak usah nggak pede. Semuanya belajar gitu. Semuanya belajar. Kadang-kadang karena belum bisa baca Quran jadi malu, akhirnya nggak pernah ikut pengalaman-pengalamannya seperti itu. Karena minder gitu. Nggak apa-apa. Jadi dibiasakan 1, 2 atau 3 ayat itu dibaca berulang-ulang. Dibaca berulang-ulang. Kalau jenengan ingin memperbaiki bacaan ya tidak hanya sekali gitu. Tidak hanya sekali. Kenapa kok imam atau ustadz itu baca Qurannya bagus? Karena baca Al-Qurannya tidak sekali 1 ayat bisa diulang. Tapi kalau jenengan baca Qurannya hanya sekali, itu pun terpaksa. Kalau lagi ngaji terus suruh bagus gimana? Ya nggak bisa. Sehingga penting untuk diulang-ulang itu. Diulang-ulang. Adanya repetition, diulang-ulang itu. Setelah itu, ini Bayi Ahmad Dahlan ya, kalau bacanya sudah bagus, sudah sesuai dengan tajwid, makharijul huruf, tempat keluarnya hurufnya bagus, dilakukan tadabbur. Tadabbur itu apa? Merenungi, melakukan refleksi. Nah, ayat ini bicara tentang apa gitu? Bagaimana kita memahaminya? Bagaimana mengkontekstualisasikan ayat ini dalam kehidupan itu? Sehingga Bayi Ahmad Dahlan merumuskan metodologi belajar Al-Quran ini. Ada 5. Yang pertama, bagaimanakah artinya? Tapi ini setelah selesai bacaannya sudah bagus ya. Kalau bacaan saya belum bagus, bolehkah saya baca terjemahannya? Boleh atau enggak? Boleh. Enggak perlu jenengan, bacaan saya belum bagus, saya enggak perlu baca terjemah Quran. Nunggu kalau saya sudah mahir baca Quran. Kira-kira pernah atau enggak nanti baca terjemahan Quran kalau punya pandangan semacam itu? Ya enggak mungkin Enggak mungkin mencoba memahami makna Quran. Oleh sebab itu bacaannya jenengan bagus atau tidak, ya paling enggak sering-sering baca terjemahan Quran, kecuali yang bisa bahasa Arab. Itu pun bahasa Arabnya harus betul-betul bagus. Kalau betul belum bagus ya tetap butuh terjemahan Quran. Bagaimana artinya? Terus bagaimanakah tafsir keterangannya? Karena meskipun kita tahu artinya, belum tentu tahu bagaimana
nafsirkan gitu. Karena penafsiran itu sebuah disiplin ilmu. Ada hermeneutika. Mohon maaf ini ketinggian atau enggak? Hermeneutika tahu enggak? Hermeneutika itu ilmu bagaimana menganalisa sebuah realitas sosial itu. Termasuk teks itu bagaimana berbicara itu ya. Itu namanya apa? Tafsir. Bagaimanakah maksudnya? Ini yang ketiga. Maksud ayat itu apa itu? Yang keempat, ini penting Pak Tobu. Karena agama itu isinya hanya dua. Kalau enggak perintah, larangan gitu. Kalau itu berupa larangan, disuruh apa? Meninggalkan. Kita baca dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana apa? Fahisyatan wa sa'a apa? Sabila. Kita tidak boleh mendekati zina. Berarti ini apa? Larangan. Berarti ya karena Al-Quran itu tadi way of life, pandangan hidup, berarti kita sebagai umat Islam ini larangan ya ditinggalkan. Sehingga Al-Quran itu betul-betul menjadi guidance. Menjadi apa? Guidance dalam kehidupan kita. Itu kalau kita menemukan larangan. Wailul lil mutaffifin. Itu bicara apa Pak Tobu? Bicara apa Bu? Bicara apa? Wailul lil mutaffifin. Ngurangi timbangan. Berarti korupsi timbangan apa? Haram. Korupsi timbangan apa? Haram. Jual beli katanya bilangnya sekilo padahal nggak ada sekilo. Itu mutaffifin. Mengurangi apa? Timbangan. Kalau mengurangi apa ini yang nggak mau saya salah. riskan ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, apakah itu perintah? Kalau perintah ya dikerjakan. Aqimus shalah wa atus zakat. Berarti perintah sholat, perintah zakat. Kutiba alaikumus syiyam, perintah melakukan puasa. Nah, kalau sudah melakukan 5 step ini atau 5 tahap ini, tapi harus diawali dengan membaca secara tartil. Problem kita itu Pak Tobu. Kadang ada orang yang ngomongnya kemana ya, tapi baca Al-Qur'annya enggak teteh atau enggak fasih, kan jadi masalah gitu. Ya kan? Menjelaskan Al-Quran itu kemana-mana, tapi problem dia apa? Ketika mengutip Al-Quran, ketika membaca Al-Quran enggak fasih ya, makanya tadi Mbak Ahmad Dahlan bilang baca secara tartil, warattilil Qur'ana tartila. Yang kedua tadabbur, afala yatadabbarunal Qur'ana am fi qulubin apa? Aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna-makna Quran, atau dalam hatinya apa? Ada kunci, dia tidak bisa atau tidak mau memahami kebenaran, tidak mau menerima apa? Kebenaran. Artinya Al-Quran dari bacaan ke apa? Ke sebuah pemikiran, kemudian ke sebuah aksi. Ini metodologi yang disampaikan oleh siapa? Mbak Ahmad Dahlan gitu. Dari sini Mbak Ahmad Dahlan itu mengajarkan hanya 1 surat saja. Tapi surat ini Pak, sampai sekarang itu menjadi pondasi gerakan sosial apa? Muhammad. Dia berangkat dari surah Al-Ma'un. Surah yang bicara tentang teologi apa? Sosial. Teologi sosial. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Dari surat Al-Ma'un ini
Maka Mbah Yai Ahmad Dahlan membangun gerakan sosial apa? Muhammadiyah gitu. Dan sehingga ketika itu salah satu muridnya Mbah Yai Ahmad Dahlan yaitu Kiai Haji Suja. Kiai Haji Suja itu tokoh PKU. Tokoh apa? PKU itu berani protes. Mbah Yai Ahmad Dahlan mengajarkan Al-Maun itu 3 bulan nggak dipindah-pindah ke sholat yang lain, maka berani menanyakan kepada Mbah Yai Ahmad Dahlan, Mbah Yai kenapa kok tidak dipindah-pindah ke surat yang lain. Makanya nanti kalau kita belajar tajwid mungkin nggak bakal pindah-pindah ya, ada yang nggak naik-naik gitu nggak canda-canda ya, nggak apa-apa, itu kan yang penting kan bagaimana kita bisa membaca Al-Quran secara bagus. Tapi Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika itu muridnya sudah level tartil, level tajwid sudah selesai, level makna dan penafsiran sudah selesai, tapi yang dipertanyakan Mbah Yai Ahmad Dahlan sudah mengamalkan ayat ini atau belum. Maka ketika itu Mbah Yai Ahmad Dahlan mencari anak yatim, mencari orang miskin, disantuni. Maka ini menjadi landasan, atau surah Al-Maun ini menjadi apa? Landasan teologi sosial apa? Muhammadiyah, teologi welas asih yang melandasi etos sosial gerakan keagamaan apa? Muhammadiyah. Sehingga dari Al-Maun ini lahir 3 bidang gerakan sosial Muhammadiyah di bidang apa? Schooling, pendidikan, healing, pengobatan, kemudian apa? Feeding, yaitu menyantuni fakir dan miskin. Itu contoh Mbah Yai Ahmad Dahlan apa? Berinteraksi dengan Al-Quran. Dari membaca Al-Quran secara benar atau tartil tadi sesuai dengan tajwid, sesuai dengan apa? Makharijul huruf, dia pindah ke tadabbur. Tadabbur itu apa? Merenungi, memahami apa yang dia baca sehingga melahirkan sebuah aksi apa? Sosial. Itu betul-betul kalau menjiwai Al-Quran. Al-Quran sudah levelnya the way of life, itu pandangan hidup yang menginspirasi kehidupan seorang apa? Muslim. Tapi kalau kita sejauh mana Pak Tobun jenengan memandang Al-Quran? Biasa-biasa saja atau apa? Biasa-biasa saja. Itu kan butuh apa? Semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran dan mau belajar, itu yang paling penting. Kalau nggak mau belajar kan nggak kenal. Kalau nggak kenal nggak apa Bu? Saya nggak bilang Bu, saya nggak bilang. Oh. Saya nggak bilang. Itu ya. Terus sekarang di Muhammadiyah, di HPT ada istilah mudarasatul Quran. Mudarasatul apa? Quran. Dalam hadis ya. Hadis ini penting Pak Tobu. Dan kita juga harus berpijak pada hadis ini. Kalau kita tidak berpijak pada hadis ini, maka nuansa spiritual kita gersang. Maka apa? Nuansa spiritual kita apa? Gersang. Muhammadiyah sudah menggunakan 3 pendekatan Pak Tobu. Bayani, Quran dan hadis. Burhani, akal atau rasional, pendekatan filosofis. Yang ketiga irfani, apa? Spiritualitas melalui olah batin. Kalau kita sudah bisa meletakkan 3 pendekatan ini secara seimbang, maka kita betul-betul menjadi manusia yang sempurna, insan kamil atau manusia yang apa? Yang paripurna. Tapi kalau kita sangat rasional, itu kadang-kadang juga nggak baik Bu. Ngapain ikut ngaji? Lebih baik apa? Lebih baik jalan-jalan lah enak gitu. Itu menggunakan apa? Akal. Sehingga dalam mengaji Al-Quran itu penting dimunculkan pendekatan irfani, olah
hati spiritualitas, bagaimana kita berusaha menjadikan hati kita itu mu'allaqun bil Quran, tergantung dengan Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya didengarin Pak Tobu, Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Majtama'a qaumun, tidak berkumpul sebuah komunitas, sebuah kaum, fi baitin min buyutillah, di dalam satu rumah daripada rumah-rumahnya Allah. Kita fi baitin min buyutillah atau enggak? Di rumah Allah atau enggak? Iya, kebetulan ngaji kita di masjid, tapi tidak harus dipahami harus di masjid. Tapi kalau di masjid itu tentu ada nilai plusnya. Kenapa? Karena masjid itu sebuah rumah yang dedikasikan untuk Allah, namanya saja Baitullah, rumahnya Allah. Kalau rumahnya jenengan, miliknya siapa Bu? Ya miliknya jenengan sendiri kan gitu. Mau disebut Baitullah? Baiti jannati, rumahku apa? Surgaku. Nah, dalam hadis ini dikatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul sebuah komunitas, satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Apa yang dilakukan mereka? Yatluna kitab Allah. Ini syarat pertama. Mereka membaca Al-Quran. Yatluna itu tilawah ya, membaca. Yang penting membaca. Apakah bacaannya harus bagus? Tidak. Yang penting apa? Membaca. Makanya jenengan kualitas bacaan Quran yang jenengan baik atau tidak, itu tetap apa nanti diapresiasi. Itu Islam Pak Tubuh. Bacaan Al-Qurannya yang baik diapresiasi, yang jelek diapresiasi atau enggak? Diapresiasi itu. Ya teluna kita bahwa yang pertama mereka apa? Membaca Al-Quran secara tilawatan. Al-Quran apa? Dibaca atau diucapkan. Tapi yang kedua, wa yatadarasunahu, dan mereka melakukan tadarus. Tadarus itu apa? Mencoba memahami Al-Quran itu, maknanya, kemudian bagaimana apa? Mengimplementasikannya. Wa yatadarasuna bainahum, mereka melakukan tadarus. Sehingga kalau jenengan melakukan simaan Quran, ini yang sayang di Muhammadiyah kurang mentradisi. Itu baik atau enggak orang simaan Quran? Baik, karena kalau kita baca Quran bisa jadi menurut diri kita betul, tapi ada orang lain mendengar masih salah atau kurang pas gitu. Kenapa? Karena kalau kita membaca sendiri kadang-kadang salah, tapi kita enggak tahu. Tapi kalau didengarkan oleh orang lain, diistilahkan tasmi'. Tasmi' itu dari kata sam'un, mendengarkan, supaya didengarkan oleh orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Nabi ketika belajar Quran, malaikat Jibril mengajarkan, Nabi membaca balik. Belajar Al-Quran itu sejak dulu gitu Pak Tobu, dan tidak akan selesai gitu. Kalau jenengan nanti ya, kalau punya kesempatan, punya umroh, saya mau umroh langsung ke Mesir. Di Mesir, di Masjid Al-Azhar, itu orang tua-tua itu tasmi' mendengarkan Al-Quran. Tidak harus dihafalkan, baca Al-Quran mendatangi syekh gitu. Bacaan saya sudah betul atau tidak. Tapi kalau di masyarakat kita yang mau belajar Quran itu kan anak kecil, ibunya ngobrol ya, anak ibu ya, padahal ibunya sendiri nggak pernah baca. Nah, kenapa seolah-olah yang harus belajar Quran itu usia-usia yang masih sekolah gitu. Tapi kalau sudah tua itu nggak perlu belajar Quran. Padahal kalau kita lihat di
di Mesir itu orang-orang tua itu mendatangi syekh belajar Quran itu. Dan levelnya macam-macam gitu. Yang baru belajar, yang sudah bisa, yang sudah bagus, tetap ada levelnya gitu. Dalam hadis ini dikatakan kalau mereka berkumpul di satu rumah dari rumah Allah yang mereka lakukan membaca Al-Quran kemudian melakukan tadarus, coba apa yang dikatakan oleh Nabi, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan datang kepada mereka ketenangan. Ini penting Pak Tobu. Tapi ketenangan tergantung keikhlasannya jenengan. Kalau jenengan ngaji terpaksa nggak mungkin tenang, buru ingin pulang gitu. Ya Bu. Iya, meskipun baca Quran tetap keburu ingin pulang, hatinya gelisah terus. Kapan aku pulang? Aku kepeksa nih gini. Oh, nggak ada yang kewasa, alhamdulillah. Semuanya ikhlas ya. Itu mewakili suara majority itu ya Bu ya, suara mayoritas ya. Itu illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan batin, merasakan nikmatnya berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi kalau kepaksa mau nggak mungkin nggak mungkin tenang, gelisah, nggak ada sakinah, nggak ada sakinah, yaitu ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Yang ketiga, wa qaffat humul malaikah, malaikat mengelilingi mereka. Ya, termasuk kita melakukan kajian ini pasti ada malaikat yang mengelilingi, yang hadir, dan itu tidak akan dirasakan kecuali ada keikhlasan. Kalau nggak ada ikhlas, nggak mungkin merasakan ketenangan, nggak mungkin saya dapat rahmat, dapat berkah, kemudian merasakan kenikmatan batin atau jiwa. Itu bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang fadilah orang mengkaji Al-Quran. Di dalam hadis ini Pak atau Bu, ada istilah yatluna kitabullah, mereka membaca Al-Quran. Ada yatadarasunahu bainahum, berarti ada tilawatul Quran, ada tadarus atau mudarasatul Quran. Bedanya apa gitu? Kalau tilawah kita kayak belajar tajwid, jenengan tahsin setoran ayat Quran, bacaan saya sudah betul atau enggak, itu tilawah. Itu namanya apa? Tilawah gitu. Tilawah. Jadi belajar tajwid, belajar tahsin, belajar tartil, itu tilawatul Quran. Tapi di hadis ini juga ada wayatadarasunahu, melakukan tadarus. Kalau tadarus itu tidak hanya menekankan pada pembacaan Al-Quran secara benar, tapi lebih dari itu, yaitu mengarah pada tadabbur. Tadabbur itu merenungi Al-Quran, dikaji maknanya dulu. Makanya penting Pak Tobu, penting punya Al-Quran terjemah. Jangan punya atau enggak? Punya ya, ada yang belum punya. Saya ada lama di negara Arab masih punya Quran terjemah kok. Jenengan bahasa Arab tahu atau enggak? Enggak tahu terus, saya enggak perlu Quran terjemah. Saya yang hidup di sana saja biasa bahasa Arab itu tetap punya Al-Quran terjemah. guyonan bu, gak bisa dimasukin hati. Oke. Berarti ada 3 istilah ya
Ada empat model interaksi dengan Al-Quran. Yang pertama tilawah. Kalau tilawatul Quran itu hanya apa? Membaca, memperbaiki bacaan, belajar tajwid, belajar apa? Tahsin. Tapi kalau qiraah itu mencoba memahami ayat Quran tadi. Misalnya jenengan membaca terjemahan apa? Al-Quran, itu disebut apa? Qiraah. Kemudian yang ketiga tadarus. Kalau tadarus itu model interaksinya itu tidak sekedar membaca terjemahan, tapi pindah ke tafsir itu. Kalau terjemah itu misalnya jenengan punya terjemahan Kemenak atau Depak itu ya. Itu kalau orang Jawa ada terjemahan apa? Al-Ibris itu yang ditulis oleh Bisri Mustafa, Kiai Bisri Mustafa itu. Terjemahan bahasa apa? Jawa. Ada Misbah Mustafa namanya Iklil, saya punya semuanya itu. Baik bahasa Jawa, bahasa Indonesia, termasuk bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris macam-macam itu terjemahannya. Ada Marmaduke Pickthall, ada Muhammad Yusuf Ali, ada macam-macam itu terjemahannya. Berarti kalau tadarus itu melihat apa? Tafsir. Bagaimana ulama memahami ayat tersebut, tidak hanya mengkaji apa? Maknanya. Tapi kalau tadabbur, ini penting Pak Tohu. Al-Quran itu dijadikan pijakan dalam menyelesaikan apa? Persoalan kehidupan. Misalnya jenengan lagi puyeng, banyak problem, larinya kemana Bu? Larinya kemana? Konsultasinya kemana? Menenangkan pikiran kemana? Healing rekreasi itu. Atau kemana? Pasti kalau di Al-Quran banyak ada apa? Ayat-ayat yang bisa menenangkan hati. La tahzan innallaha apa? Ma'ana la tahzan, don't be sad. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu tadabbur dengan memahami berangkat dari ayat ini. Ternyata orang itu tidak boleh apa? Sedih. Tidak boleh apa? Sedih. Artinya Al-Quran bicara ternyata kesedihan itu dilarang. Meskipun orang sedih itu enggak sederhana hanya dari teori saja Bu ya. Enak aja ngomong enggak boleh sedih, gak ngerasa apa sing tak rasakno. Tapi paling tidak kita bisa menemukan jawaban itu dalam Al-Quran. Makanya Aisyah ketika ditanya bagaimana Al-Quran itu, Aisyah menjawab, bagaimana Rasulullah itu? Kana khuluquhul Quran. Kalau engkau mau lihat Al-Quran berjalan, itu ya lihatlah apa? Rasulullah itu. Makanya dalam dunia akademik sekarang ada teori namanya the living Quran, mohon maaf. Al-Quran menjadi sumber inspirasi apa? Kehidupan seorang muslim, bagaimana menghayati Al-Quran. Itu yang disebut apa? Tadabbur. Berarti ada tilawah, ada qiraah, ada tadarus, ada apa? Tadabbur. Bisa dipahami ya? Nah, kenapa kok ketika kita di bulan Ramadan itu nyebut orang baca Quran itu darusan, ya kan? Kenapa Bu? Darusan, deres. Jadi mudarosa, darusan itu dari kata darosa. Darosa itu artinya apa? Belajar. Karena memang Nabi ketika dulu mendapatkan wahyu itu yang berupa Al-Quran itu setiap bulan Ramadan
malaikat Jibril turun untuk apa? Atau untuk mengajari Al-Quran kepada Nabi. Maka dalam hadisnya, wa kana yalqahu fi kulli lailatin, malaikat Jibril itu mendatangi Nabi di setiap malam min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Fayudarisul Quran, maka malaikat Jibril menderes Al-Quran kepada Nabi. Maksudnya apa? Malaikat Jibril mengajarkan, Nabi menirukan. Nabi apa? Menirukan. Makanya itu yang diistilahkan dengan talaki. Talaki itu apa maksudnya? Talaki itu ada seorang guru mengucapkan sesuatu, kita mengikuti. Lah belajar Al-Quran itu aslinya semacam itu gitu. Jadi kita mendengarkan dari seorang guru, kemudian kita mengikuti. Itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini penting ya. Sekedar pengetahuan saja, tapi nanti isinya menarik. Ada acara di masyarakat yang disebut dengan khataman Quran. Hukumnya boleh atau enggak? Hah? Boleh atau enggak? Tapi kalau di Muhammadiyah itu enggak ada khataman Quran. Kadang-kadang khataman Quran itu dibagi, Bu, gitu. Biasanya supaya bisa khatam Al-Quran kan 30 juz, dibagi tiap kelompok itu. Satu kelompok misalnya dapat 1 juz. Kalau tiap 1 juz ya berarti 30 kelompok itu. Supaya apa? Terbaca semuanya gitu. Tapi yang baca apa tadi? Dibagi-bagi tadi. Bukan satu orang khatam itu. Nah, dan ini tidak menjadi tradisi di Muhammadiyah itu. Ada atau enggak orang Muhammadiyah khataman? Aisyah pernah khataman memperingati apa? Lahirnya Aisyah. Mohon maaf, pikiran saya ke sana. RSI, Rumah Sakit Islam Muhammadiyah. Enggak ada ya? Itu. Enggak ada kan? Nah, itu. Kenapa kok enggak ada? Padahal membaca Al-Quran itu apa? Punya keutamaan yang besar gitu. Ada hadis ini perlu untuk didengarkan Pak Tobu ya. Dan ini menjadi motivasi jenengan ya. Nanti yang bisa baca Quran atau tidak harus termotivasi. Rasulullah bersabda itu, Al-mahiru bil Quran, orang yang fasih, yang mahir dalam membaca Al-Quran. Kata Rasulullah apa? Ma'as-safaratil kiramil baroroh, bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Quran, dan orang yang baca Quran, coba baca Qurannya apa? Wa yata'u, dia susah, fihi wa wa alaihi syaqun, dia bertatih-tatih dalam apa? Baca Quran. Kata Rasulullah, lahu ajron, dia tetap apa? Dapat pahala. Berarti kalau jenengan belum bisa, oh saya baru belajar Iqra gitu. Jilid 1 lagi. Itu apa? Tetap dapat 2 pahala. Kenapa kok dapat 2 pahala, Pak? Hah? Pahala apa? Pahala membacanya, yang kedua pahala apa? Belajar, pahala belajarnya itu dapat 2 pahala. Jenengan nggak bisa saja, itu diapresiasi, dapat apa? 2 pahala. Berarti nanti kalau saya belum bisa, berarti ingat-ingat, saya tetap datang supaya apa? Dapat 2 pahala. Kalau nggak datang, nggak oleh. Nggak oleh sama sekali ya. Tapi kalau sudah pandai, oh berarti level saya nanti di akhirat harus ma'as-safaratil kiramil apa? Baroroh, bersama
Malaikat koncone malaikat kok. Oh, saya sudah bisa. Kenapa datang? Biar jadi konconya malaikat. Yang penting bukan malaikat apa Pak? Bukan malaikat Israel. Itu bahaya, itu bahaya. Okay. Kemudian di hadis berikutnya Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu akan memberikan apa? Syafaat di hari kiamat kepada orang yang membaca itu. Apakah membacanya harus fasih, harus benar? Jawabannya tidak. Yang penting kita membaca Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an, nanti Al-Quran akan menjadi apa? Syafi, yang memberikan syafaat. Tapi kalau kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran, ya kita tidak dapat apa? Syafaat. Quran akan menolong kita, karena kita ini kan banyak dosanya Pak Tobu. Kalau dosa kita nggak di cover dari sana sini supaya tertebus, itu bahaya gitu. Ya termasuk caranya kita apa? Dengan baca Quran, okay. Dan di beberapa hadis ya, misalnya ini hadis Abdullah bin Amr ya, Rasulullah itu memberikan tuntunan kalau baca Quran itu fi syahrin, dalam 1 bulan. Maksudnya kalau bisa itu khatam kita 1 bulan. Bisa atau enggak Bu Pak? Berat. Ya tidak hanya jenengan, mungkin saya juga berat ya, kalau 1 bulan ya. Tapi Abdullah ibn Amr itu, ya Rasulullah, ini ajidu kuwatan, saya mampu baca Al-Quran, khatam Quran kurang dari 1 bulan. Faqra'hu fi sab'in fala tazid ala dhalik. Rasulullah mengatakan, bacalah Al-Quran dalam 7 hari, maka enggak boleh kurang dari 7 hari. Dalam hadis yang berikutnya Rasulullah mengatakan, la yafqahu man qara'ahu fi aqal min thalathin. Tidak akan memahami Al-Quran secara baik orang yang khatam Al-Quran 3 hari. Menunjukkan dari hadis-hadis ini Pak Tabu, bahwasanya membaca Al-Quran itu kalau mau khataman itu jangan cepet-cepet, 1 hari langsung khatam itu selesai itu. Apalagi tadi bacanya ngebut itu, enggak jelas itu makharijul hurufnya. Padahal Nabi memerintahkan apa? Warattilil Qur'ana tartila. Ada sholat tarawih sebentar lagi kita Ramadan ya. 23 rakaat itu ditempuh 7 menit. Itu kira-kira baca Qur'annya bagaimana ya? Padahal baca Quran itu kan penting tartil. Tartil itu apa? Tadi apa? Bacaannya betul, kemudian bisa memahami apa? Maknanya. Makanya Nabi kalau baca Quran itu dalam sholat kadang-kadang apa? Keluar air matanya. Kenapa kok bisa meneteskan air mata? Karena paham maknanya, dipahami, dihayati gitu. Tapi kalau kita tidak bisa memahami dan menghayati, ya tidak mungkin meneteskan air mata. Nah dari sini Pak Tobu, dalam pandangan tarjih intinya membaca Al-Quran itu baik. Tapi kalau hanya sekedar khataman ritual, cepet-cepetan, keburu-buru itu tidak dibaca secara tartil sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf, kemudian apa? Tidak dibaca dengan tadabbur, merenungi dan menghayati maknanya, maka itu tidak dianjurkan. Bisa dipahami ya? Sehingga kalau di Muhammadiyah kenapa nggak ada khataman Quran? Tapi jangan dipahami, kalau nggak ada khataman Quran ya berarti di Muhammadiyah tidak pernah berinteraksi dengan Quran. Ya kadang-kadang repot karena kita itu nggak punya budaya-budaya itu, akhirnya budaya ngaji itu kadang-kadang apa? Lepas gitu.
Budaya ngaji itu kadang apa? Lepas. Di Aum Muhammadiyah itu yang punya budaya ngaji tiap pagi itu ada atau enggak Pak? Di sini ada? Belum ya? Saulan sekali ya, kayak ini ya, alhamdulillah masih ada gitu daripada tidak ada ya. Oke. Berikutnya Bu, ini penting Bu, khusus jenengan. Kalau wanita haid menstruasi itu masih boleh baca Quran atau tidak gitu. Secara umum jenengan kalau haid baca Quran atau enggak Pak tuh Bu? Bu kok Pak, bukan jenengan Pak. Yang khusus ibu Bu, baca atau enggak Bu? Enggak ya. Kalau enggak haid, oh alhamdulillah. Ya Bu ya. Ya. Kalau saya apa? Enggak gitu kan enggak seru Bu gitu ya. Berarti kalau haid enggak baca. Tapi kalau enggak haid baca gitu. Selalu ya. Insyaallah. Semuanya Bu. Yang lainnya cuma nontonin jenengan Bu. Alhamdulillah sudah diwakilin jawab, daripada saya yang jawab saya nyewa. Nah, pertanyaan ini kan muncul Bu. Wanita itu kan penting mendapatkan ketenangan batin tuh. Di antara mencari ketenangan batin ya berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi problemnya wanita itu punya tamu tiap bulan gitu. Di masa-masa yang tidak suci ini, bolehkah berinteraksi dengan Quran? Padahal bawaan wanita yang haid itu katanya bikin stres Bu ya. Betul atau enggak Bu? Ya, alhamdulillah saya dapat jawaban Pak. Iya. Iya. Suami salah sedikit hajar aja Bu ya. Ya. Sehingga kalau baca Quran itu boleh atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, ada ayat Al-Quran dalam surah Al-Waqiah ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak memegang Al-Quran itu illal mutahharun, kecuali orang-orang yang mutahharun itu yang disucikan. Al mutatahhirun, orang yang suci. Ini ada dua pemahaman. Kalau yang disucikan siapa? Bisa jadi malaikat gitu. Bisa jadi orang-orang yang baik. Tapi kalau al-mutatahhirun, orang-orang yang bersuci gitu. Kalau wanita haid kan berarti dia tidak bisa bersuci karena tidak boleh melakukan ibadah sholat gitu. Ya. Sehingga maknanya la yamassuhu ilal mutahharun, ini maknanya apa? Karena ada pemahaman kalau al mutahharun ini berarti kalau orang yang wanita yang apa? Haid tidak boleh pegang Quran. Padahal umumnya jenengan baca Quran itu pegang mushaf atau enggak Bu? Pegang atau enggak? Pegang gitu. Pegang, kecuali kalau hafal kan enggak perlu pegang gitu. Oke. Dan bagaimana jawaban Muhammadiyah tentang itu ya? Kalau kita lihat dalam TJA, tanya jawab agama jilid 2 ya. Larangan membaca Al-Quran bagi orang yang junub itu hanya berkaitan dengan etis atau tidak etis, atau berkaitan dengan bagaimana kita respect terhadap kalamullah. Al-Quran itu kan kalamullah, ucapan Allah. Terus kalamullah kalau kita baca pada saat kita tidak suci, berarti menggunakan pendekatan etika. Kalau orang junub termasuk wanita yang menstruasi, kalau baca Al-Quran itu sama dengan tidak menghormati Al-Quran atau kalamullah gitu. Hanya
pertimbangannya apa? Etis atau tidak etis. Tapi sesuatu yang etis atau tidak etis itu sampai haram atau enggak, Pak Tobu? Tidak gitu. Tidak ya. Tidak, hanya berkaitan apa? Sopan santun, etika saja gitu. Alasannya apa? Karena tidak ditemukan satu hadis yang sahih yang menjelaskan kalau orang yang junub hadas besar itu tidak boleh baca Quran. Kata Aisyah, Bu, ini Aisyah sendiri yang menceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kana nabiyyu yadhkurullah, Nabi itu ingat kepada Allah ala kulli ahyanihi, di setiap keadaannya. Berarti di setiap keadaannya mencakup ketika Nabi junub. Mengingat Allah diantaranya apa? Dengan baca Quran. Bisa dipahami atau enggak dari hadis ini? Bisa ya? Oke, maksudnya itu. Sehingga Nabi itu tidak pernah berhenti membaca Quran. Nah, kemudian penafsiran tadi, la yamassuhu illal mutahharun. Itu maknanya tidak harus orang yang junub. Maksudnya al-mutahharun itu malaikat, karena ayat itu berkaitan dengan posisi Al-Qur'an fil lauhil mahfud, dalam lauhul mahfud. Lauhul mahfud itu di mana? Di langit kan? Yang bisa ke sana siapa? Malaikat. Kalau kita kan nggak mungkin menyentuhnya gitu. Sehingga Al-Qur'an yang ada di lauhul mahfud itu tidak mungkin disentuh selain malaikat. Misalnya setan, jin gitu, mau ke sana apa? Nyentuh Quran, bisa atau enggak? Enggak bisa, karena setan itu kan bukan orang yang disucikan, gitu ya. Itu penafsiran pertama. Yang kedua itu al-mutahharun itu bisa jadi bukan malaikat. Orang yang beriman memiliki kualitas keimanan yang tinggi, dia apa tadi disebut al-mutahharun. Maksudnya Al-Quran, orang bisa merasakan itu, Pak Tobu, merasakan apa? Kenikmatan berinteraksi dengan Al-Quran itu kalau orangnya al-mutahharun. Kalau banyak dosa, semakin apa? Menjauhi Al-Quran, karena Al-Quran tidak pro terhadap perbuatan dosa. Rentenir gitu, suka gandain uang gitu ya, baca wala ta'kulu riba, janganlah engkau memakan apa? Riba. Kira-kira dia baca terjemah juga, janganlah kamu makan riba. Dia paham kalau rentenir itu termasuk riba. Kira-kira nyaman atau enggak baca ayat itu? Enggak nyaman. Bagi orang yang suka ke tempat apa? Prostitusi, baca wala taqrabuz zina, nyaman atau enggak, Pak? Enggak nyaman gitu. Nah, sehingga al-mutahharun itu artinya orang yang bisa memegang atau menghayati Al-Quran itu hanya orang-orang yang memiliki apa? Kualitas keimanan yang tinggi gitu. Tapi kalau kita lihat ya, bagaimana pandangan Majelis Tarjih berkaitan dengan itu ya. Jadi dijawab ya, apakah wanita haid tidak boleh baca Quran? Boleh atau enggak? Jawabannya boleh gitu. Jawabannya apa? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena dari sekian hadis, Bu, yang melarang bahwasanya wanita haid itu tidak boleh membaca Quran, hadisnya itu semuanya bermasalah. Kalau ayat la yamassuhu ilal mutahharun, al-mutahharun itu maknanya apa? Di antaranya apa tadi? Malaikat. Makanya dalam pandangan tarjih, pendapat yang membolehkan wanita haid membaca itu barangkali lebih maslahat bagi wanita. Mereka tidak banyak terhalang untuk mengakses, mempelajari dan membaca Al-Quran. Misalnya jenengan baru belajar Quran ya,
pas haid nanti libur gitu. Terhambat atau enggak proses belajarnya? Kalau jenengan kebetulan guru agama Bu, pegang Quran, maksudnya pegang mata pelajaran apa? Quran gitu. Kalau lagi haid berarti enggak ngajar gitu. Kan ya problem Mbak itu. Atau nanti apa di rumah sakit ini ya, nanti banyak yang izin lagi haid nggak ikut ngaji tajwid, kenapa? Lagi haid gitu. Itu ya. Jadi intinya dalam pandangan majelis tarjih, wanita haid itu boleh baca Al-Quran, apalagi itu ada maslahat gitu. Meskipun dalam madzhab Syafi'i sendiri kalau wanita haid itu nggak boleh baca Quran. Nah, kenapa majelis tarjih berpandangan semacam itu? Karena la yamassuhu illal mutahharun. Itu apa? Makna al-mutahharun itu malaikat. Yang kedua, hadis-hadis yang bicara tentang wanita haid tidak boleh memegang mushaf, itu apa? Hadisnya bermasalah. Berikutnya apa atau Bu? Ini yang penting. Yang jenengan pegang, ini penting ini. Yang jenengan pegang itu namanya mushaf. Namanya apa? Mushaf. Kalau Quran itu yang jenengan baca itu. Jadi mushaf itu tulisan Al-Quran gitu. Kalau Quran itu yang kita baca itu namanya Al-Quran, itu yang disebut kalamullah. Nah, maksudnya itu wanita yang haid tidak boleh pegang Al-Quran, tidak boleh pegang mushaf. Dan sekarang pertanyaannya, mushaf itu muncul kapan? Di zaman Nabi sudah ada mushaf? Sudah ada Pak? Belum. Mushaf itu dibukukan kapan? Di masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian direvisi oleh Utsman, bukan direvisi dirubah-rubah, enggak ya bahasanya. Ada dikodifikasi, dikumpulkan ya oleh Utsman, sehingga mushaf yang kita miliki itu disebut mushaf Utsmani. Al-mushaf apa? Utsmani. Mushaf Utsman itu. Nah, mushaf Utsman itu munculnya itu sekitar 30 tahun setelah Nabi wafat itu. Segitu apa lamanya itu. Nah, sehingga dipahami ya, maksudnya kalau yang disebut mushaf maka mustahil dipahami sebagaimana kesimpulan yang tidak membolehkan tadi. Kenapa? Karena mushaf itu munculnya belakangan, di zaman Nabi belum ada mushaf itu. Sehingga Nabi itu kalau melarang artinya bukan melarang memegang mushaf. Itu pandangan majelis tarjih semacam itu ya. Oke. Berikutnya ini yang terakhir Bu. Jam 5 pas ya. Apa selesai ya? Nah, biar saya nggak capek juga. Saya lama-lama capek juga itu kan. Ini ternyata yang mendengarin saja yang apa? Yang tidak, yang capek ya, tapi juga yang ngomong lebih capek. Tak kira yang hanya yang mendengarin saja yang capek. Wanita haid, ini penting Bu, masih khusus jenengan. Boleh nggak masuk masjid ikut pengajian? Boleh atau enggak Bu? Atau kalau jenengan lagi haid, oh saya di luar aja di serambi masjid, yaitu ya di masjid sama aja. Serambi itu masjid. Kalau jenengan nggak mau di masjid, itu ya di luarnya serambi sana. Nanti disediain apa? Kursi di sana ya. Itu baru disebut tidak masuk masjid. Serambi masjid itu ya masjid, tetap masuk masjid. Nah, sehingga pertanyaan ini pernah dimunculkan, kalau wanita haid itu bolehkah ikut pengajian yang kebetulan pengajiannya di
masjid itu. Bagaimana majelis tarjih menjawab pertanyaan ini ya? Yang pertama, memang ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ada yang tidak membolehkan wanita haid itu masuk masjid. Apakah mereka punya dalil? Ada. Ini dalilnya hadis Ummu Salamah. Dakhala Rasulullah SAW sorhata hadal masjid. Rasulullah itu pernah masuk ke masjid dengan suara yang keras. Fanada bi a'la sauti. Nah, Rasulullah itu berteriak dengan apa? Suara keras. Bagaimana teriakannya Rasulullah? Rasulullah ketika itu berteriak, innal masjidah, sesungguhnya masjid, la yahillu, tidak halal, li junubin, bagi orang yang junub berhadas besar, wala li haidin, dan bagi wanita yang haid. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Ini dalil yang digunakan bagi para ulama yang berpandangan apa? Wanita haid tidak boleh masuk masjid, karena Rasulullah pernah meneriakin orang yang masuk masjid lantaran apa? Junub dan haid. Rasulullah mengatakan, innal masjidah, sesungguhnya masjid, la yakhillu, tidak halal, li junubin wala li haidin, bagi orang yang haid dan junub, bagi orang yang junub dan bagi yang haid. Kemudian ternyata ada hadis yang lain, ternyata justru membolehkan, hadis Aisyah. Ketika Rasulullah itu meminta al-khumrah, khumrah itu alas untuk sholat itu, atau disebut apa? Sajadah itu. Maka ketika itu Aisyah ya cari alasan, bu, kayak jenengan ya. Rasulullah meminta apa? Aisyah untuk ngambilkan sajadah. Kebetulan Aisyah apa? Haid, nggak mau masuk masjid. Nanti jenengan pakai hadis ini, bu ya. Nah, ini, nah, itu. Nanti kalau diajak ngaji, saya lagi haid, sebagaimana yang dilakukan apa? Aisyah. Tapi Nabi juga pandai, bu. Aisyah punya alasan 1000 alasan. Suami yang cerdas itu, Pak, ya, bisa apa? Mematahkan berbagai macam alasan istri. Guyon nggak jelas. Nabi mengatakan apa? Inna haidotaki, sesungguhnya haidmu laisat fiyadik, bukan keinginan engkau. Maksudnya haid itu sesuatu yang dialami oleh wanita berdasarkan keinginan atau enggak, bu? Tidak datang sendiri, sehingga tidak menghalangi masuk masjid. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Rawahu Muslim, hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Dari dua hadis ini, Pak Tabu, dipahami. Hadis yang pertama, hadis yang berkaitan dengan larangan tadi, hadis Ummu Salamah, kalau Rasulullah itu pernah meneriakin bahwasanya masjid itu tidak halal bagi orang yang junub dan haid. Setelah dikaji hadisnya, ternyata ada perawi yang majhul. Majhul itu identitasnya tidak terverifikasi, tidak diketahui, itu majhul atau unknown person, orang yang tidak diketahui, not identified, tidak teridentifikasi itu. Dan sedangkan hadis yang kedua, hadis tadi Aisyah tadi, itu rawahu Muslim, hadisnya apa? Sahih itu. Nah, sehingga kesimpulan majelis tarjih tentang hukum wanita masuk masjid yang haid, jawaban majelis tarjih, wanita haid itu boleh masuk masjid, tapi harus memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, ada hajat. Hajat itu apa? Kepentingan. Kepentingannya apa? Mendengarkan pengajian, belajar, mengajar, ngaji, itu kepentingan. Yang kedua, tidak mengotori masjid.
Makanya dalam hadisnya kan wala junuban illa abiri sabilin. Dalam hadisnya, dalam ayatnya Rasulullah, Allah itu apa? Mengatakan kalau orang masuk masjid bagi wanita haid itu tidak boleh kecuali hanya sekedar lewat gitu. Kenapa? Kalau lewat itu kan potensi mengotori masjid apa? Terminimalisir. Tapi kalau diam di masjid itu mengotori masjid. Yang berikutnya dalam konteks modern. Kalau sekarang ini apa? Mohon maaf Pak. Ini ngaji Pak ya, jangan diketahuan. Pembalut wanita itu kan sudah macam-macam toh di konteks modern, sehingga wanita yang haid itu darahnya terproteksi, tidak mungkin keluar. Itu beda kalau zaman dulu itu hanya pakai kain, pakai kapas. Itu kalau enggak ngenaan ya bisa apa? Tembus. Tapi kalau sekarang itu enggak tembus Pak. Saya mau ngomong juga tir-tir. Ya, artinya di konteks modern untuk mengotori masjid itu terproteksi, sehingga kalau memperhatikan dua syarat ini hukumnya apa? Boleh. Mungkin sekian, masih ada 10 menit ini, silahkan bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab. Terima kasih kajian dari awal sampaikan Ibu Tajwid, karena akan berlangsung ya, tentunya tidak paham tajwid selama belajar saja, tapi kita juga bisa mempraktekkan betul sesuai dengan makhraj berikutnya. Dengan sekali disampaikan, mungkin barangkali menurut saya ada yang kurang jelas ataupun ya ingin tanya, masih ada beban, monggo silakan. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya saya itu 10 sekali belajar, karena di latar belakang dulu saya itu memang hanya ngaji. Dari kecil saya hanya diajari ngaji, tapi tidak belajar tajwid. Nah, pada saat itu di sini ada pelajaran tajwid, saya pernah ikut, tapi orang nyantol Pak. Gimana ini? Saya ingin cara tahu cara cepat belajar tajwid. Kan ada cara cepat membaca Al-Quran seperti itu. Kalau saya mengaji bisa Pak, meskipun saya bikin tajwid juga memang sudah salah kita, tapi biasanya habis subuh, sholat subuh sama sholat maghrib itu seperti itu saya. Nah, meskipun hanya saat-lain, maksudnya saat itu hanya ini sama kalimat itu karena memang yang namanya kenikmatan ada Pak. Nah, banyak sekali kegiatan yang harus kita lakukan, kita juga bekerja. Nah, sekarang saya ingin tahu cara cepat membaca dan belajar tajwid itu kan memang harus Pak. Mulai ini kan mulai menjelang bulan Ramadan biasanya anak-anak dewasa itu betul untuk tadarusan. Sebenarnya tadarusan itu kalau nanti kan memahami dan mengimplementasikan itu seperti apa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu. Ya, saya jawab dulu ya. Nanti kalau ada yang lain menyusul. Yang pertama, kiat belajar tajwid secara cepat. Ya. Dunia modern itu mengharuskan semuanya instan, itu, ya kan? Nah, itu di dunia modern memang instan itu apa? Keharusan, karena manusia semakin apa? Sibuk. Termasuk tadi belajar tajwid secara cepat bagaimana? Kalau sekali belajar langsung bisa, itu nggak ada Bu. Sekali belajar
gramatika, grammar bisa, itu nggak bisa, susah gitu. Nah, untuk belajar tajwid supaya kita bisa, itu ke praktek. Bisa jadi jenengan ditanya teorinya apa, ini ikhfa, ini idhar, ini mat apa, itu nggak tahu, tapi kalau baca benar, itu yang lebih penting gitu. Itu yang lebih penting. Tapi tentu yang paling sempurna ya paham teori, bisa praktek. Tapi namanya tajwid, sebagaimana apa Bu? Kita belajar bahasa itu juga semacam itu gitu loh. Karena tajwid itu kan cara membaca. Misalnya kalau jenengan belajar bahasa Inggris itu bahasa yang paling munafik setahu saya gitu. Nggak ada semunafik bahasa Inggris. Yang ditulis dengan yang dibaca nggak sama gitu. Tapi kalau kita paham bahasa Inggris, kenapa kok kita tetap bisa baca? Karena untuk bisa baca itu butuh pembiasaan. Untuk pembiasaan baca, apalagi nulis gitu. Kalau jenengan nggak terbiasa, meskipun ngomong bahasa Inggris, coba nulis gitu, pasti nanti salah gitu. Banyak yang salah karena yang di otak dengan yang ditulis nggak sama. Tapi kalau sudah menguasai itu apa, refleks, muncul secara otomatis, termasuk ketika tajwid itu sudah kita kuasai secara otomatis, kita bacanya benar gitu. Yang penting pembiasaan, sehingga belajar Al-Quran itu tidak pernah berhenti. Termasuk jenengan ngafalin Quran, orang yang dulu pernah hafal Quran ketika ditinggal, ya wassalam, selesai. Karena Al-Quran itu butuh dijaga. Ketika kita semakin tidak berinteraksi, semakin lupa. Ilmu apapun saya kira semacam itu, kalau kita tinggalkan ya hilang. Termasuk tadi tajwid, ketika kita jarang baca Quran ya nggak ingat gitu. Tapi kalau kita sering baca Quran, kadang-kadang bacaan kita benar meskipun nggak tahu teori tajwidnya, Bu. Gitu ya. Itu yang pertama. Tapi yang penting ya nanti kita coba, Bu, ya, belajar sedikit demi sedikit, tapi yang penting nanti pada tahsinnya, yaitu bagaimana kita membaca Qurannya. Untuk teorinya nggak harus banyak. Kemudian yang kedua ya, bagaimana tentang tadarus. Memang kalau kita lihat dalam HPT ya, amalan-amalan yang paling utama kita kerjakan di bulan puasa itu wa mudarasatul Quran. Meskipun sebenarnya bulan puasa itu tidak hanya kita banyak saling banyak membaca Al-Quran dalam arti banyak-banyakan membaca Al-Quran, tapi juga kalau bisa mencoba memahami itu, sehingga yang diistilahkan itu mudarasatul Quran, bukan tilawatul Quran itu. Sehingga dalam hadis tadi, Bu, kalau malaikat Jibril itu kan fayudari suhul Quran. Nah, malaikat Jibril tidak hanya mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran, tapi juga memahamkan Nabi tentang pemahaman Quran. Makanya yang digunakan istilahnya apa? Mudarosah atau tadarus Quran itu. Sehingga istilah tadarus Quran itu tidak ada yang masalah ya. Memang bulan Ramadan itu bulan yang sebaik-baik bulan supaya kita memperbanyak interaksi dengan Quran. Tapi kalau bisa bukan hanya cepat-cepatan khatam, tapi paling tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan, bisa kita gali dari Quran. Itu yang paling penting gitu. Mungkin itu, yang lainnya silahkan kalau ada. Mungkin beberapa yang bisa kami
simpulkan karena ini baru awal, jadi baru pembukaan, ya kita baru diberikan apa ya, mukadimah. Mungkin keinginan semuanya harus praktek. Ya, bagaimana agar kita ini semakin punya apa ya, rasa keinginan betul-betul segera itu ya harus diberikan pembukaan dulu sehingga akan semakin cinta untuk terus mengikuti hal seperti ini. Ya, insya Allah yang datang itu bisa langsung ya, kita praktekkan, kita tahu tajwidnya seperti ini, dan kita juga bisa memastikan pas dengan makhraj hurufnya. Tidak hanya tahu ilmu ifa, idhar dan sebagainya. Terus saya sampaikan juga untuk Jumat pekan kedua tetap insya Allah tanggal 23 kita ketemu lagi, tapi di materi yang lain, yaitu kan batas sidang yang kemarin. Kalau ada pertanyaan, saya cukup untuk hari ini. Dan sekali lagi terima kasih semua semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua ta'ala, umur yang panjang, amal soleh yang semakin meningkat. Kami berdoa untuk maaf semua acara dan salah. Mari kita bersama dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah